Megapiksel kamera smartphone makin lama makin besar. Gak percaya? Lihat nih. Infinix Zero Ultra yang megapikselnya sampai 200 megapiksel. Tapi pertanyaannya, apakah ini optimal? Apakah modul kameranya benar-benar sesuai dengan prosesor yang digunakan ataukah jangan-jangan bohongan? Nah, semua akan saya ceritain di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini saya pengen bahas mengenai apakah kita butuh kamera smartphone hingga megapiksel 200 megapiksel. Kalau ditanya pengen atau enggak, mungkin ya jawaban kita ya pengen-pengen aja. Tapi kalau butuh atau tidak, saya jadi keingetan kalau pembahasan kayak gini tuh sempat rame di tahun lalu, November 2021 sampai sekitar Februari 2022. Itu cukup banyak media yang ngebahas apakah kita membutuhkan modul kamera smartphone hingga 200 megapiksel. Kenapa waktu itu rame diomongin? Karena waktu itu muncul rumor kalau akan ada pengembangan dalam waktu cepat nih untuk kamera dengan modul di atas 194 megapiksel. Sebelumnya udah ada nih kamera di tahun 2021 108 megapiksel dan itu cukup banyak dipakai oleh berbagai brand. Mulai dari yang established kayak Samsung itu pakai, kemudian juga beberapa brand yang eksperimental, itu terutama Chinese brand, itu banyak yang menggunakan modul kamera itu untuk smartphone mereka. Dan untuk hasilnya itu juga beragam. Ada yang bagus, ada yang dibuat seolah-olah bagus. Tapi itu adalah akhir 2021 dan awal 2022 di mana smartphone pada saat itu belum ada yang pakai 200 megapiksel. Masih pakai pengandaian semua. Tapi sekarang ini udah ada smartphone dengan modul kamera 200 megapiksel dan ini adalah salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Ini adalah Infinix Zero Ultra. Dan sedikit mengenai Infinix Zero Ultra, smartphone ini hadir dengan kamera utama 200 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL HP1 yang juga ada di Motorola Edge 30 Ultra dan Xiaomi 12T Pro. Dan di smartphone ini juga ada kamera 13 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel depth sensor kamera, serta selfie kameranya 32 megapiksel. Dan Infinix Zero Ultra memiliki charging yang nggak biasa, Thunder Charge 180 watt di baterai 4500 mAh. Itu wow banget. Dan menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 920 dan untuk layarnya ini memiliki layar 6,8 inci bertipe AMOLED dengan curved design di bagian sisinya dan memiliki resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan juga disertai dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Dan FYI, ini adalah smartphone yang paling canggih yang dimiliki Infinix saat ini dan sejak dibuka dari kotaknya ini sudah mendapat update terbaru dan juga ada improvement di kamera juga katanya. Dan saya juga udah jajal sedikit smartphone ini, dan kalau dari sisi performa, menurut saya performanya cukup oke, dengan stabilitas prosesor di atas 99%, jadi untuk manajemen daya dan suhu harusnya jadi lebih stabil. Dan MediaTek Dimensity 920 cukup handal untuk banyak banget aktivitas casual sebenarnya, jadi untuk social media, editing foto, atau video ini masih sanggup. Dan untuk chargingnya, ya ini apalagi, ini beneran cepet banget. Hal yang paling berharga menurut saya di smartphone ini malahan adalah kemampuan chargingnya, itu beneran cepet banget. Dan saking cepetnya dan saking bagusnya chargingnya, itu kayak bisa melupakan dosa-dosa masa lalu Infinix. Ya kita sama-sama tahu lah ya, Infinix pernah ngapain aja. Handphonenya pernah pakai prosesor yang itu-itu aja selama sekian seri. Prosesornya itu terus gitu ya. Itu kan kayak dosa ya. Tapi langsung lunas dosanya dengan kemampuan chargingnya. Segitu bagusnya. Ya jadi ini keren banget. Chargingnya keren. Tapi ada yang aneh sama prosesornya. MediaTek Dimensity 920 adalah prosesor yang bagus ya. Disclaimer, itu adalah prosesor yang bagus. Tapi itu adalah prosesor yang diperuntukkan untuk smartphone di tahun 2021. Dan ini adalah smartphone di tahun 2022 dengan menggunakan modul yang juga bisa dibilang paling baru saat ini, ISOCELL HP1 dari Samsung. Dan apakah itu match? Kalau di atas kertas sebenarnya ini agak janggal karena MediaTek Dimensity 920 cuma support untuk modul kamera limitnya di 108 megapiksel. Makanya MediaTek merilis MediaTek Dimensity 1080 untuk mengakomodir adanya modul kamera 200 megapiksel. Jadi MediaTek Dimensity 1080 adalah improvement dari 920 agar bisa mengakomodir si modul kamera 200 megapiksel. Lalu smartphone ini menggunakan Dimensity 920 yang limitnya adalah 108 megapiksel, tapi menggunakan modul kamera 200 megapiksel. Well, saya nggak tahu sulap macam apa yang dilakukan Infinix
di smartphone ini karena dia menggunakan kedua komponen yang menurut saya tidak match. Atau bisa dibilang menggunakan perspektif dari prosesor ya, smartphone ini menggunakan modul kamera melebihi kapasitasnya. Jadi ibarat kayak naik motor boncengan tapi berdelapan. Ya tetap bisa jalan sih motornya, bisa jalan, tapi antara orangnya itu ya kecil-kecil kayak anak kecil gitu berdelapan mungkin bisa ya. Atau kayak sirkus. Kesana ya kayak ada sulapnya gitu lah. Nah, mungkin itu adalah gambaran dari smartphone ini, makanya juga bulir belakangnya kan agak ribet ya. Itu mungkin menunjukkan betapa ribetnya apa yang terjadi di dalam sini. Saya nggak tahu, jujur aja, apa yang dilakukan Infinix, karena itu kedua komponen yang di atas kertas tidak match sebenarnya, tapi ada di smartphone ini. Tapi itu di atas kertas. Untuk hasilnya bagaimana, kalian bisa lihat di sini. Kalau dari hasil foto, saya sebenarnya tidak kecewa, terutama untuk kamera belakangnya. Ini bagus kalau menurut saya. Untuk apa yang pernah dihasilkan oleh Infinix, ini adalah yang terbaik. Saya bisa ngomong itu. Meskipun untuk kamera depannya, menurut saya ya oke aja lah. Tapi kalau untuk kamera belakangnya, saya lebih suka. Detail memang terasa lebih baik, dan itu mungkin kontribusi dari ISOCELL HP1 yang ada di smartphone ini. Tapi untuk pengambilan gambar resolusi besar dan pemrosesan secara software, ini terasa agak lambat, dan hasilnya nggak sesignifikan kamera smartphone yang beda ratusan megapiksel di bawahnya. Karena saya melakukan komparasi di sini, hasilnya tidak berbeda terlalu jauh. Apalagi kalau dilihat dari layar handphone. Dan kemudian kalau dilihat dari hasil video, hasilnya ya belum selera saya sih, tapi hasilnya ya oke lah. Terutama untuk stabilisasinya saya apresiasi sekali, meskipun hasilnya menurut saya masih belum sempurna, masih terasa agak aneh untuk dilihat kalau diperhatiin ya, apalagi kalau goncangannya kenceng. Jadi untuk bagian video menurut saya masih banyak banget yang harus diimprove, terutama secara software. Tapi kalau secara menu dan juga fitur-fitur menurut saya udah membaik, karena di sini banyak fitur-fitur yang menarik dan tidak berlebihan. Jadi kalau seandainya Infinix mau, silahkan berkreasi di ruang itu. Perbaiki kualitas tanpa harus menambah fitur-fitur yang aneh-aneh dan juga gimmick. Dan terlepas dari hasil foto dan juga hasil video, saya mengapresiasi sekali Infinix mengeluarkan smartphone ini. Smartphone ini adalah smartphone yang oke banget karena the best of the best dari apa yang pernah dibuat oleh Infinix. Jadi ini adalah flagship sesungguhnya dari Infinix jauh ini. So, applause untuk Infinix ya, selamat untuk Infinix Zero Ultra-nya. Tapi ada beberapa catatan yang cukup major kalau menurut saya. Pertama adalah ya prosesornya. Seandainya prosesornya lebih baru, ya tentu akan lebih menunjang untuk si modul 200 megapikselnya ini. Jadi ini adalah sebuah kombinasi yang aneh. Mungkin kalau orang-orang umum ya dan juga awam, mereka mungkin nggak ngeh prosesornya itu bukan diperuntukkan untuk modul kamera ini. Tapi untuk kami tech reviewer yang punya kewajiban moral menyampaikan hal itu ketika tahu, ya ini jadi sebuah catatan gitu, dan nggak bisa dibilang catatan kecil karena kompatibilitasnya jadi aneh gitu, melebihi kapasitas soalnya. Saya jadi bingung harus bereaksi apa ini. Meskipun result akhirnya ya bagus-bagus aja, tapi bikin saya jadi bertanya-tanya, seandainya modul kameranya cuma 108 megapiksel, apakah akan menghasilkan gambar dan video yang sama? Kalau memang iya, berarti nggak ngefek-ngefek banget itu modul kamera. Kalau alasannya adalah biaya produksi sehingga takut harganya jadi lebih mahal, menurut saya ya itu efek penanggungan sih. Jadi ya memang dapat gimmick 200 megapikselnya disejajarkan dengan brand-brand lain yang menggunakan resolusi tinggi, tapi jadinya ya nanggung. Infinix takutnya ini akan dikenal sebagai brand yang nanggung. Karena ini sudah 200 megapiksel, kenapa prosesornya nggak yang mendukung secara resmi gitu? Di atas kertas, kenapa nggak pas banget nih? Itu kan takutnya jadi reputasi sendiri ke Infinix sebagai brand dengan inovasi setengah jadi. Kan kasihan, kalau sampai image itu melekat, akan merugikan Infinix sendiri menurut saya. Dan itu biaya perbaikannya lebih mahal ketimbang biaya awal untuk menyediakan prosesor yang memang pas seharusnya. So, kesimpulannya menurut saya, it's a really good phone. Seriusan deh, ini handphone yang bagus banget, layarnya bagus banget, chargingnya luar biasa banget. Tapi gimmick utamanya 200 megapiksel di sini. Menurut saya dipertanyakan sekali. Dan juga sedikit unek-unek saya tentang Infinix secara strategi sebenarnya. Ini Infinix bisa dibilang bukan brand kecil loh, karena di beberapa negara lain Infinix tuh cukup punya nama, terutama negara-negara Afrika dan juga negara yang entah kenapa penduduknya mayoritas Muslim. Itu Infinix punya nama yang cukup besar sebenarnya, punya market lah. Jadi bisa dibilang bukan brand baru, berbeda dengan, ini kalau saya boleh kasih lihat, Nothing. Nothing adalah brand baru yang sebenarnya punya potensi kalah lebih besar ketimbang Infinix. Karena Infinix sudah lama ada di market ini. Tapi kenapa? Saya nggak tahu kenapa ya. Infinix menggunakan marketing yang
seharusnya bisa lebih edgy dari ini, bisa lebih berkelas malah ya dibandingkan ini kalau menurut saya. Kayak misalkan Infinix, ini jadi referensi aja deh. Karena mereka mengeluarkan smartphone ini adalah smartphone yang diakui sama mereka middle range. Smartphone yang memang diakui ini akan jadi pembeda, tapi middle range dulu kita mulainya. Kita mulai dari hal yang paling penting, yaitu adalah user experience. Mereka fokus di update softwarenya dulu, di hal-hal yang membuat experience usernya berbeda. Makanya ada Glyph dan lain-lain. Tapi secara spek, ini middle range. Nggak pakai angka mereka pamernya. Mereka pakai branding dan juga user experience. Sedangkan kalau ini Infinix masih berperang di bagian angka, dan angka. Peningkatan hardware, dan hardware. Padahal menurut saya, yang paling fokusnya itu harusnya adalah software dan juga user experience. So, daripada biayanya habis untuk membeli modul-modul mahal yang baru, kenapa nggak riset atau mungkin ya udahlah, beli aja OS siapa gitu. Karena juga terakhir-terakhir itu kan OS-nya mirip sama OS lain ya. Jadi kenapa nggak fokus di OS yang nyaman, bikin orang jadi nyaman, user experience-nya bagus, dan akhirnya orang nggak keberatan tuh untuk upgrade ke smartphone-nya Infinix lainnya yang secara hardware nanti akan ada peningkatan gitu. Nggak perlu gimmick terlalu drastis sampai ke 200 megapiksel, tapi nanggung. Dan software-nya juga biasa aja. Padahal menurut saya, pada akhirnya, di tahun 2022 ke depan nantinya, semua brand akan berperang di software, bukan di hardware lagi. Kalian bisa tandain statement saya di bagian itu. Semua brand yang established terutama, Apple, Samsung, bahkan Oppo sekarang dan saudara-saudaranya ya, dengan Color OS-nya, sudah mulai berperang secara software. Dan Infinix masih berperang di bagian hardware. Jadi kapan nih mau pindah ke bagian software juga? Itu pertanyaan besar saya. Tapi sekali lagi jawabannya hanya ada di Infinix. Dan kalau Infinix punya jawaban, silahkan tolong jawab ke saya. Nanti saya sampaikan lagi, karena saya dari hati yang paling dalam, saya sangat menyayangi Infinix. Infinix tuh adalah bagian dari hal menarik dalam hidup saya gitu. Jadi ya, saya sangat-sangat menyayangkan kalau Infinix itu kenapa-napa di market. Ini sayang banget menurut saya. Dan by the way, sekali lagi penutup, handphone ini bagus. Tapi kok ya nanggung. Untuk hitungan bagus banget nanggung. Untuk hitungan bagus ya oke. Tapi ya gitu. Dan juga desain belakangnya saya nggak suka. But anyway, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah.